Perhatian anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berproses dan belajar bersama-sama di tempat ini dan melaksanakan tanggung jawab dan tugas utama kita sebagai siswa, yaitu belajar. Dan tak lupa pula kita haturkan salam serta salawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah menyebarkan kita dari zaman kezaliman menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang kita rasakan manfaatnya hingga sampai saat ini. Anak-anak semua, sebelum kita lanjut ke materi kita yang kemarin mengenai Asmaul Husna, Bapak itu tanya dulu, bagaimana keadaan kalian untuk pagi hari ini semua? Baik. Oke, alhamdulillah, baik. Sehat? Sehat. Apakah kalian siap dan mau belajar bersama Bapak lagi? Siap. Oke, sebelum kita lanjut untuk ke materi inti pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk maju ke depan untuk membacakan doa memimpin teman-temannya. Ketua kelas. Bapak itu Sebelum belajar dan berdoa, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Doa selesai. Oke. Lanjut ke materi. Terima kasih ketua kelas sudah membacakan doa memimpin teman-temannya. Bapak mau absen dulu ya. Oke. Enak. hadir. Evan. Hadir. Dika. Dimas. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke. Jadi kita lanjut ke materi. Ke depan. Materi kita pada kesempatan ini yaitu mengenai jujur, amanah, dan istiqomah. Perhatikan di sini. Bapak akan jelaskan. Perilaku jujur adalah perilaku penyesuaian antara apa yang terjadi pada dirinya, itu yang dia lakukan di kehidupan sehari-harinya. Jadi ibaratnya dia dititipkan sesuatu atau ditanya sesuatu tentang apa yang terjadi yang dia lakukan itu, dia jawab yang sebenar-benarnya ya. Contoh, Dimas, apa yang kamu lakukan kemarin? Kemarin Pak Guru, waktu di kelas itu, waktu ujian, saya menyontek. Berarti itu pengakuan tentang kejujuran, Dimas ya? Kemudian, amanah. Amanah adalah apabila dititipkan pesan dari si A, maka si A akan menyampaikan pesan yang dititipkan untuk ke tempat tujuan, contohnya si B. Contohnya adalah gini. Si Ena menitip pesan ke Dimas bahwasanya, Dimas, sampaikan surat saya atau sampaikan pesan saya ke Pak Guru bahwa pada pertemuan hari ini atau pada pembelajaran hari ini saya belum sempat hadir ke sekolah dengan ketentuan atau keterangan kondisi kesehatannya saya terganggu ya. Yang kemudian yang berikut istiqomah. Istiqomah itu adalah apapun yang terjadi pada diri kita, kita tidak akan mudah runtuh, kita tidak akan mudah berubah, sekalipun nyawa taruhannya. Contoh,
pada waktu melaksanakan sholat. Waktu melaksanakan sholat maghrib itu ketentuannya jam berapa? Jam 6 dong? Dia tidak pernah telat waktu, selalu melaksanakan tepat waktu. Jadi istiqomah ini dia keteguhan hati, keyakinan dan kepercayaan yang tidak pernah berpudar meskipun itu nyawa taruhannya. Contoh yang kemudian yang kedua adalah istiqomah itu. Contoh si Asmi ini hari dia buat kue agar-agar. Karena pertama membuat kue agar-agar itu, kuenya itu tidak jadi. Karena dia mempunyai sifat istiqomah itu, dia tidak mudah kecewa, dia pantang menyerah. Karena yang tertanam dalam dirinya adalah segala sesuatu yang dilakukan itu, yang bahwasanya dari awal itu tetap menuai kegagalan, sehingga dia ada kemauan untuk melakukan yang kedua kalinya. Mungkin yang kedua kalinya tidak sempurna sebagaimana yang dia inginkan, dia lakukan lagi ketiga kalinya, sehingga ketiga atau keempat kalinya maka kue agar-agar yang dibuat oleh si Asmi itu akan sesempurna sesuai yang dia inginkan. Paham? Yang kemudian yang berikutnya, Bapak memberikan contoh di kehidupan sehari-hari perilaku jujur itu dampaknya apa ya? Yang pertama, apabila kita jujur di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, maka apa yang kita dapatkan? Pertama, kita akan dipercayai oleh orang lain, dipercayai oleh teman. Jadi anak-anakku semua, kalau anak-anakku semua memiliki sifat jujur, menanamkan sifat jujur, maka yakin dan percaya anak-anakku semua akan dipercayai oleh orang lain. Yang kemudian yang kedua, dengan adanya sifat jujur, anak-anakku semua akan dengan mudah dan cepat memperoleh atau mendapatkan teman. Jadi sifat jujur ini sangat banyak manfaatnya ya. Yang kemudian yang kedua, materi yang kedua, amanah. Ini sifat amanah ini dia ada keterkaitannya dari ketiga materi kita, antara jujur, amanah dan istiqomah. Manfaat sifat amanah di kehidupan sehari-hari ini. Contoh seperti yang Pak utarakan tadi mengenai kasus Siena, akibat amanahnya si Esa, maka si Ena memiliki perasaan dan hati simpati kepada si Esa. Dengan adanya rasa simpati dan perasaan terhadap si Esa, maka si Ena dan si Esa ini berteman akrab. Oke? Jadi amanah itu juga memberikan kepercayaan kepada orang lain. Kita disayangi banyak teman, kita dipercayai juga oleh orang lain. Bisa dimengerti? Yang kemudian yang ketiga, yaitu sifat istiqomah. Sifat istiqomah ini sangat perlu dan penting. Perhatikan nih Mas, sangat perlu dan penting ditanamkan di setiap jiwa kita, di setiap hati kita. Karena begini, dia ini ibaratnya kalau untuk kepercayaan, contoh kita agama Islam, kita yakin dan percaya bahwa Allah itu betul-betul ada. Pembuktian keberadaan Allah itu tidak ada kan secara nampak, secara kasat mata, tapi dengan sifat istiqomah, dengan sifat keteguhan hati yang kuat, dengan keyakinan yang besar bahwa kita yakin dan percaya bahwa Allah itu betul-betul ada, dengan pembuktian yaitu semua makhluk yang ada di muka bumi itu adalah makhluk ciptaan Allah. Itu pembuktiannya.
Oke. Sebelum Bapak menutup materi, Bapak membuat kelompok. Jadi di sini Pak bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sekiranya buat kelompok gabung. Ya. Berarti kelompoknya sudah terbentuk ya. Jadi ingat baik-baik. Kelompok 1 ketuanya Eva. Kelompok 2 siapa ketuanya? Kang Suci. Kelompok 2 Dimas ya, yang dibantu oleh Ena. Oke, perhatikan. Jadi di sini Bapak membagi 3 kelompok dengan tujuan. Kelompok 1 memaparkan definisi pengertian jujur. Kelompok 2 memaparkan definisi pengertian amanah. Kemudian kelompok 3 memaparkan isi dan pengertian istiqomah. Oke, sekiranya anak-anak semua dikerjakan dan berdiskusi sesama kelompok. Sebentar baru Pak tanya. Coba perhatikan bagaimana kelompok 1 sudah kelompok 1 Sudah. angkat tangan baru berdiri. Dia jelaskan. Ya, Bapak minta kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya mengenai jujur. Berdiri dan angkat tangan ya. Oke. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Oke. Beri aplaus kepada kelompok 1. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Oke. Suci. Amanah artinya dapat dipercaya, amanah dapat diwujudkan melalui perbuatan, seperti menjaga titipan dan rahasia, tidak memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, betul sekali. Beri aplaus. Kemudian lanjut ke kelompok 3, yaitu memberikan penjelasan dan pengertian tentang istiqomah. Pak, persilakan kepada kelompok 3 ya. Oke, Dimas. Istiqomah yang sikap dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keselamatan dalam menghadapi segala tantangan. Istiqomah juga dapat diartikan sebagai sikap tekun dan ulet. Oke, beri aplaus kepada kelompok 3. Oke. Berdasarkan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah dari ketiga kelompok ini, kira-kira kelompok mana yang mau berikan kesimpulan? Oke, mantap sekali. Beri aplaus kepada kelompok 1. 1. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. 2. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika kita berdagang harus sesuai apa yang ditimbang dengan takarannya yang sebenarnya. Tidak mencontoh dalam mengikuti ujian apabila ditanya guru mengenai sudah belajar maka jawab dengan sebenarnya. 3. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah dapat diwujudkan melalui perbuatan seperti menjaga titipan dan rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, menunaikan kewajiban dengan baik, dan memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Istiqomah yakni sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman dalam menghadapi segala tantangan. Istiqomah juga dapat diartikan sebagai sikap teguh, tekun, dan ulet.
5. Istiqomah dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melalui perbuatan seperti selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa, melaksanakan salat tepat pada waktunya, belajar secara terus-menerus, selalu mentaati peraturan yang ada di sekolah, rumah ataupun di masyarakat. Oke, teman sekali ya. Kemudian berdasarkan kesimpulan dari kelompok 1 mengenai materi jujur, amanah, dan istiqomah, Pak minta dari ketiga kelompok, kira-kira kelompok mana yang mau jelaskan contoh perilaku jujur untuk di kehidupan sehari-hari? Angkat tangan. Ya, kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita berdagang harus sesuai apa yang ditimbang dengan takaran yang sebenarnya. Tidak mencontek dalam mengikuti ujian. Apabila ditanya guru mengenai sudah belajar maka jawab dengan segera. Ya, oke, beri aplaus kepada kelompok 2. Jadi anak-anakku semua, perhatikan. Tadi sebelum Bapak memberikan atau bentuk kelompok, di situ kan Bapak sudah memberikan soal ya, untuk secara individu atau kelompok untuk mengerjakan soal tersebut. Toh? Tadi kan sudah. Jadi Bapak minta kepada anak-anak semua, kira-kira siapa yang mau jawab? Ada beberapa soal tadi yang Bapak jelaskan, yang Bapak berikan kepada anak-anak semua. Siapa yang mau jawab? Kelompok 2 atau kelompok 3? Ya, kelompok 3. Ya, oke. Perhatikan itu jawaban. Bapak baca dulu ya soalnya, supaya diperhatikan secara sama baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Perhatikan. Di situ pertanyaan pertama. Perhatikanlah bacaan berikut. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran mahal. Kemudian kejujuran memang sangat mahal karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Akan tetapi agar dapat dipercaya orang lain harus tetap jujur. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari orang yang jujur. Dengan kejujuran Rasulullah SAW menjadi orang yang paling terpercaya. Pertanyaannya, jujur merupakan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Yang termaksud hikmah perilaku jujur adalah oke, betul sekali, beri aplaus. Kemudian jawaban nomor 2. Baca soal nomor 2. Masih singkat saja. Pak Abaluddin selaku kepala sekolah memberikan salah satu siswa di kelas untuk memberikan video ilustrasi dengan cepat mencapai permintaan kepala sekolah. Pak memberikan uang sejumlah 20.000 kepada Irfan. Nilai di warung harga sedoyo itu 12.000. Sisa kembalian yang diterima setelah 5.000. Di sekolah Irfan memberikan tinggal kembalian kepada kepala sekolah. Jika Irfan mengembalikan sisa uang termasuk dalam jawabannya adalah D, Pak. D apa itu D? Jujur karena dia sadar uang kembalian. Oke, beri aplaus. Dimas. Jadi duduk Dimas. Jadi setelah pembelajaran ini Bapak minta kepada anak-anak semua, karena Bapak sudah membentuk kelompok diskusi mengenai materi jujur, amanah, dan istiqomah. Bapak sudah minta juga kesimpulan dari teman-teman kelompok. Teman-teman kelompok sangat berapresiasi, memahami, dan bersyukur ya. Kemudian sudah berani menjelaskan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. Sudah mampu memberikan contoh-contoh di kehidupan sehari-hari tentang jujur, amanah, dan istiqomah.
dan mampu menyelesaikan tugas secara individu dan kelompok yang Bapak berikan. Olehnya itu, untuk memperdalam materi, Bapak memberikan tugas PR. Oke? Tugas PR sebentar, nanti mau pulang baru Bapak kasih ya. Oke, sebelum kita menutup materi atau kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kembali ke tempat dulu semula. Hari ini yang itu mengenai jujur, amanah dan istiqomah. Bapak tanya dulu, apakah anak-anak pada pertemuan kali ini bahagia? Ada. Bisa memahami secara sepenuhnya tentang ketiga materi yang ada? Bisa. Alhamdulillah. Olehnya itu, sebelum kita menutup materi, marilah kita secara bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhir kalam, wassalamualaikum